Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri ke-126. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya, bertemu kembali dengan saya Dr. Hoirun Nisa yang akan menjadi host dan menemani bincang-bincang sore kita tentunya bersama Asogi. Tidak lupa dan tidak bosan, saya mengucapkan terima kasih untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang sudah meluangkan waktunya mengikuti seri Asogi secara rutin dari minggu ke minggunya. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kita akan sama-sama berdiskusi tentunya bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Sore hari ini, izinkan saya menyapa terlebih dahulu dua orang narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir. Yang pertama yaitu Dr. Muhammad Nailul Fahmi, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Selamat sore, Dr. Fahmi. Ya, selamat sore, Dokter Hairunisa. Terima kasih, Dokter Dok. Bam, selamat sore. Assalamualaikum, Dokter Tovan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Fani. Ya, Dokter Agustria Zainul Saleh. Assalamualaikum. Salam, Dr. Nailul. Ya, sama Dokter Owa, Dokter Nugraha. Ya, Assalamualaikum, terima Dok. kasih. Waalaikumsalam, selamat sore, Dr. Ya, Bram, Dr. Topan, Dr. Agustria, Dokter Wak, Dr. Dokter Ya, Agustria. Dr. Ya, gimana kabar semua? Sehat-sehat ya. Sehat-sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Dok. Terima kasih Dr. Fahmi dan selanjutnya narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Nugraha Utama Palupesi, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Selamat sore Dr. Nugraha. Sore, Dr. Terima Farnisa. kasih dok sudah berkenan hadir. Dan yang akan menjadi moderator kita sore hari ini yaitu Dr. Agustria Zainul Saleh, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan juga bertugas di RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Selamat sore Dr. Agustria. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Hairunisa, Dr. Brahmana, Dr. Waalaikumsalam. Tovan, Dr. Waalaikumsalam Nugraha, warahmatullahi Dr. wabarakatuh, Nailul. Sore, Dokter Dok. Agustria. Terima Yes. kasih dok sudah berkenan hadir. Baik, untuk seluruh peserta Asogi yang join tentunya akan mendapat SKP Kemenkes dengan syarat terlebih dahulu sebelumnya sudah melakukan registrasi dan mendapatkan link Zoom di email. Kemudian jangan lupa untuk mengakses Asogi di pelataran sehat, join Zoom-nya sampai akhir karena kehadiran akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom sehingga tidak perlu lagi untuk mengisi link-link absensi. Dan dimohon untuk bersabar karena verifikasi di pelataran sehat akan dilaksanakan 1 hari setelah acara ini selesai dan pembelajaran bisa dilaksanakan paling lambat pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024. Sama acara kami harapkan juga untuk para peserta untuk bisa berinteraksi secara aktif dengan para narasumber baik dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand atau mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang sudah kami sediakan. Dan melanjutkan pembicaraan kita di tema-tema seri sebelumnya, yaitu kita sudah membahas mengenai peranan kemoterapi pada kanker ovarium, kanker serviks. Sore ini kita membahas bagaimana peranan kemoterapi pada kanker endometrium. Namun sebelum kita beralih pada sesi pemaparan dan diskusi, izinkan saya mengundang Ketua Hogi untuk membuka acara Asogi. Kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati senior Dr. Agustria Zain Saleh dari Palembang. Kemudian narasumber Dr. Fahmi dari Jogja. Kemudian Dr. Nugraha dari Makassar. Jadi sudah 3 kota ini kumpul jadi satu di sini ya. Kemudian saya dari Surabaya, Bu Sekjen Dr. Tovan dari Jakarta, Dr. Nisa dari Surabaya. The power of Zoom, the power of teknologi ya. Jadi terima kasih narasumber, moderator, dan tim yang mempersiapkan. Mudah-mudahan sedekah ilmu kita bermanfaat bagi sejawat-sejawat kita. Saya juga menyapa semua partisipan ASHOGI yang setia mengikuti acara ASHOGI.
Dan sekarang dapat ilmu, dapat SKP begitu ya. Dan kalau misalnya rutin, rezeki, bisa masuk, dapat SKP, maka itu kalau dapat satu SKP per minggu, 50 kali, sudah 50 SKP, itu lebih dari cukup untuk per tahunnya kebutuhan SKP. Ya. Jadi nanti topik hari ini kanker endometrium dan peran kemoterapi untuk kanker endometrium. Nah nanti Bu Sekjen dan tim sudah mempersiapkan mungkin model-modelnya, apakah mau di... Karena begini nih, ternyata setelah mendapat SKP itu, SKP Kemenkes, banyak yang tadinya santai-santai bisa masuk daftar, pengen dengerin, nggak bisa daftar, ya penuh begitu ya. Nanti kita lagi sedang meracik gimana prosedurnya, kira-kira tetap bisa diakomodasi dan lain-lain. Nanti Bu Sekjen dan tim sedang mempersiapkan itu. Demikian dari saya, mudah-mudahan selalu semangat dan acara ini barokah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Dr. wabarakatuh. Rahmana. Amin, amin. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi pemaparan dan diskusi yang akan langsung dipandu oleh moderator kita sore hari ini kepada Dr. Agustria Zainul Saleh, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jajaran Hogi yang telah mempercayakan kepada saya untuk menjadi moderator pada sore hari ini. Baiklah, pertama-tama masih dalam suasana Idul Adha. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih bisa bersilaturahmi sambil berdiskusi mengenai. Terima kasih juga kepada Dr. Tovan selaku Sekjen, kemudian juga kepada kedua narasumber, Dr. Nugraha, Dr. Nugraha dan Dr. Nailul. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para sejawat sekalian yang berkesempatan untuk hadir pada acara ASHOGI yang ke 126 ya, udah banyak sekali. Baiklah, seperti kita ketahui bahwa terapi standar dari kanker endometrium adalah pembedahan ya. Dan kalau diperlukan mungkin kita harus menambahkan pengobatan berupa suatu kemoterapi ajuvan. Nah, nanti akan dijelaskan oleh kedua narasumber kita siapa saja yang memerlukan neoadjuvan dan apa pilihannya dan bagaimana prognosanya pada pasien-pasien yang diterapi dengan terapi adjuvan kemoterapi. Baiklah, kita buka diskusi ini. Mungkin sebagai opening remark-nya, Dr. Nailul atau Dr. Nurgaha yang akan lebih dahulu menyampaikan pembukaannya. Iya, dokter. Silakan. Izin saya, dokter. Baik, silakan, dokter. Baik, dok. Sebentar, dokter. Saya izin share screen, dokter. Apakah sudah terlihat, dokter? Apakah sudah terlihat? Iya, baik. Sudah, Terima kasih. Belum di slideshow, dok? Ya, saya izin mulai. Ini peran kemoterapi pada kanker endometrium ya. Jadi karena ini audiensnya mungkin bervariasi ya, dari dokter umum, kemudian SPOG, dan mungkin ada yang subspesialis. Izin saya mulai dari pendahuluan dulu bahwa memang kanker endometrium ini naik ya, semakin hari semakin naik, bahkan di low middle country gitu. Di dunia itu ada 417.000 kasus, kemudian di Eropa ini paling banyak, dan selama ini tidak ada screening yang direkomendasikan untuk kanker endometrium ini.
Nah, ini mungkin untuk mengingatkan kita sama-sama bahwa ini adalah step by step diagnosis karena ini akan menentukan. Jadi ini adalah pengantar untuk indikasi ke arah kemoterapi itu seperti apa pada pasien-pasien seperti apa. Mungkin dari awal pasien datang dengan AUP atau abnormal uterine bleeding atau cervix sitologi atau pap smear yang abnormal, atau kadang pasien menemukan dari imagingnya baik MRI, CT scan maupun USG ada sesuatu di endometriumnya. Kemudian juga bisa juga pasien datang tiba-tiba setelah histerektomi hasil PA-nya ganas gitu ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, laboratorium, USG, kemudian radiologi, baru didiagnosis. Nah, diagnosis di sini harus wajib dengan histopatologi. Nah, histopatologi ini diambil melalui sampel, bisa dengan blind endometrial biopsi, ya, kemudian atau kuretase dan dilatasi, dilatasi dan kuretase, atau histeroskopi biopsi, gitu. Nah, setelah diagnosis itu muncul tegak, maka kita lakukan assessment untuk adanya metastasis, yaitu dengan menggunakan rongsen, kemudian MRI, USG, TV, atau transrektal, kemudian PET-CT atau CT scan, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini, maka dilanjutkan dengan terapi, yaitu surgical staging. Karena tadi seperti yang Dr. Agustria sampaikan, bahwa endometrial ini adalah stagingnya menggunakan surgical-pathological staging gitu. Jadi pembedahan. Nah, pada pasien yang apparently, jadi dari modal ini kita bisa tahu apakah penyakitnya itu hanya di uterus saja atau sudah advance. Kalau di uterus saja, maka kita lakukan histerektomi total, HTSOP atau TAHBSO, plus minus omentektomi pada yang serous, karsinosarkoma atau undifferentiated. Untuk yang advanced stage, sudah advanced stage, penemuan dari eh, MRI atau CT sudah advanced state, maka dilakukan sitoreduksi. Nah, ini untuk pasien yang surgical pathology, surgical fit gitu. Kalau yang unfit nanti ada lagi. Nah, setelah kita mengumpulkan data ini dari pembedahan, dari imaging, Santai. maka kita akan menemukan prognosis risk stratification. Nah, prognosis risk stratification ini, stratifikasi resiko ke arah rekurensi, ini yang menentukan kita akan melakukan kemoterapi, radioterapi, atau targeted terapi, ini yang menentukan ini. Nah, beberapa sumber ada yang membagi menjadi low, intermediate, high, atau intermediate high. Nah, ini salah satunya itu stadium yang menentukan tadi risk stratification ini. Jadi stadium itu ditemukan setelah pembedahan. Kemudian setelah pembedahan tadi kita menentukan stratifikasi risiko. Nah, ternyata Vigo 2023 ini ada stadium yang baru, yaitu menambahkan stadium yang baru di mana ini stadium 1 ini ada 1C tambahannya nih, aggressive histological type. Dulu nggak ada nih 1C. Kemudian di stadium 2 juga ada penambahan 2A, 2B, 2C, dan stadium 4 ini ada 4C kalau dia distant metastasis. Ini dari stadium Vigo. Nah, kemudian tadi seperti yang saya sampaikan bahwa prognosis risk stratification ini kita sudah dapat modal nih dari operasinya, kemudian dari sampelnya, kira-kira dari pemeriksaan histopatologinya. Ini ditemukan ini invasinya sampai nggak sih ke myometrium gitu. Nah, ini kita mengumpulkan data ini, histopathological subtype, Vigo stadium atau stadium Vigo, kemudian gradingnya dari PA, kemudian LVSI, lymphovascular space invasion, kemudian kedalaman dari myometrium. Nah, ini ternyata menentukan nih risk stratification-nya. Nah, yang terbaru ini ada molecular stratification, yaitu menambahkan beberapa materi, yaitu polymut atau polymerase epsilon mutation, ini di DNA, kemudian MMR deficient, kemudian P53 yang abnormal, dan non-specific molecular profile jika MMR-nya normal. Nah, ternyata molekuler ini sangat berperan, terutama pada stadium awal, yaitu stadium 1 dan stadium 2. Ini saya sampaikan dari ESGO ya. Yang sebelah kiri, molecular classification unknown itu yang konvensional. Jadi stratifikasi atau prognosis risk
yang konvensional itu tidak melibatkan molekular. Nah, apa sih fungsinya molekular itu? Ternyata kalau kita lihat misalkan dia di stadium ini ya, stadium 2 di high intermediate ini. Awalnya pasien stadium 2, kalau konvensional stadium 2 masuk high intermediate harusnya menerima ajuvan radiasi atau plus minus kemoterapi. Tapi ketika dilakukan pemeriksaan molekuler, kemudian muncul misalkan polimutnya positif, jadinya low risk, nggak high intermediate lagi. Maka ini akan berpengaruh ke pasien. Jadinya pasien nggak dilanjutkan terapinya, cuman pembedahan aja gitu. Atau pasien lain dengan intermediate minus 1B, endometrioid, tapi diperiksa P53-nya positif, maka akhirnya jadinya high risk gitu ya. Itu hanya untuk berperan pada hanya stadium awal. Tapi kalau stadium 3, 4 itu semuanya masuk high risk semua, baik di molekuler maupun yang konvensional gitu. Nah, ini yang molekuler, kita algoritmanya seperti ini. Jadi pertama kali dilakukan polemut ini ya. Polemut ini harus pakai, nggak bisa pakai IHK ya, atau immunohistochemistry. Dia harus pakai PCR, RT-PCR, atau pakai NGS ya, atau pakai sequencing gitu. Nah, polemut ini kadang nggak, beberapa mungkin yang ada di RSM ya, di Jakarta gitu. Di kami sendiri belum ada. Ini kalau ketemu positif, maka polemut ini prognosisnya bagus. Nah, kalau polemutnya negatif, maka kita lanjut ke MMR atau mismatch repair deficient atau enggak nih. Ada mutasi atau enggak. Kalau ada mutasi, maka dia masuk di sini, di DMMR. Tapi kalau negatif, kita lanjutkan ke P53. Kalau P53-nya positif, maka ini prognosnya kurang bagus dan ada ajuvan terapi. Kalau negatif P53-nya maka masuknya non-spesifik molekular. Ini penting karena berperan di sini ya. Jadi kalau kita klasifikasikan tadi ada low risk dan intermediate. Nah, peran kemoterapi di mana sih? Kita bisa nggak ngasih kemoterapi di low risk dan intermediate ini? Nah, ESGO Estro ESP ini di guideline 2020, dia tidak memasukkan kemo di sini, di low risk maupun intermediate. Kalau low risk tidak perlu terapi ajuvan atau terapi tambahan, cukup pembedahan selesai gitu. Tapi kalau intermediate risk, dia ada terapi tambahan ajuvan, yaitu ajuvan brachytherapy dan beberapa ajuvan brachytherapy aja ya kalau intermediate. Nah, peran kemo di mana nih? Kalau kita lihat di ESMO, ini saya eh, tidak ke ESGO ESGO Estro ESP, tapi ke ESMO, sama-sama dari Eropa, tapi ini yang bukan ESGO ya, bukan ginekologi. Dia malah di high intermediate ini, high intermediate itu tadi ya, ini kan klasifikasinya ini. Ini yaitu yang stage 1 dengan substansial LVSI atau deep invasion of myometrium ya di sini, atau stadium 2 gitu. Nah, ternyata di high intermediate ini baik yang dilakukan staging lymph node atau lymphadenectomy atau tidak, ada kata-kata di sini adding atau concomitant kemoterapi atau CCRT di sini. Ini menurut ESMO 2023, maaf, 2022, mohon maaf, bukan 2020. ESMO ini masih boleh nih kemo sama radioterapi. Jadi barengan CCRT itu high intermediate boleh kalau ESMO. Tapi kalau ESGO seperti apa? Kalau ESGO ternyata ajuvan kemoterapi ini hanya untuk yang high grade dan substansial LVSI aja gitu ya. Jadi dia juga tidak CCRT gitu. Nah, tidak CCRT. Di sini juga yang lymph node limfadenektomi tidak dilakukan untuk ESGO estro ini juga tidak CCRT tapi ajuvan kemoterapi. Ini masih banyak penafsiran. Tapi kenapa kok mereka membuat seperti itu gitu, nanti ada jawabannya di akhir. Untuk yang high intermediate tadi, NCCN gimana? NCCN di 2023 dia menyampaikan statement bahwa PFS atau eh, apa free survival, progression free survivalnya itu tidak meningkat, tapi overall survivalnya tidak. Jadi em, meninggal atau enggaknya itu nanti sama aja, tapi mengurangi kekambuhan gitu ya di NCCN. Nah, di up to date dia malah tidak merekomendasikan kemoterapi kecuali hanya untuk pasien yang
invasinya lebih dari setengah dan grade-nya grade 3 atau high risk gitu. Itu untuk yang up to date. Nah, ini berdasarkan beberapa referensi ya. Kalau di Cochrane, ini udah ada Cochrane-nya di 2011, untuk high intermediate risk itu kemoterapi seperti apa? Ternyata dia untuk PFS atau progression free survival ini kemoterapi bagus ya. Dibanding tidak kemo ini meningkatkan PFS, memperlama PFS. Tapi dibandingkan radioterapi juga sebetulnya sama, hanya memang efek size-nya, side effect-nya lebih banyak yang kemoterapi dibandingkan yang radioterapi. Sehingga ini tidak direkomendasikan. Ini juga yang untuk overall survival-nya sama ternyata. Antara kemo tidak di kemo, overall survival-nya meninggalnya sama-sama tuh. Atau dia di kemo sama di radioterapi sama-sama. Nggak ada perbedaan bermakna di overall survival dari Cochrane ini. Nah, sekarang untuk CCRT, sering kita ditanya nih, harusnya kita kemo nggak sih sama radioterapi atau tidak nih? Atau cuman kemo radioterapi aja untuk high intermediate risk? Ternyata di ESMO itu dia menyarankan CCRT ini berdasarkan Portek 3, yaitu menunjukkan adanya signifikansi peningkatan baik di overall survival maupun progression free survival atau failure free survival, tapi hanya sedikit nih, 2% dan 4%. Sehingga dia rekomendasinya, meskipun di tulisannya tadi yang awal ESMO itu plus minus boleh di CCRT, tapi decision untuk melakukan kombinasi terapi itu harus didiskusikan dan tergantung case by case gitu. Jadi katakannya seperti itu untuk ESMO 2020 gitu. Untuk yang advance ini nanti akan dilanjutkan paparannya oleh Dr. Nugraha, mungkin itu ya. Untuk first line kemoterapinya kita masih menggunakan karboplatin dan paclitaxel. Untuk second line kemoterapinya banyak studi, tapi untuk kekambuhan hanya respon rate-nya 20%. Ini beberapa eh, agen-agen yang bisa digunakan ya. Mungkin itu saja dari kami, Dr. Agustria. Mungkin nanti dilanjutkan Dr. Nugraha Palupesi. Terima kasih, Dr. Terima kasih Dr. Nailul. Mungkin kita lanjutkan dengan paparan dari Dr. Nugraha. Ya, Silakan. ya, terima kasih Dr. Agustria. Ya, selamat sore dan yang terhormat Ketua Hogi, Ibu Sekjen, Hogi, Dr. Nailul, Dr. Horisa, dan teman-teman sejawat atau partisipan ya. Jadi pada saat ini saya membawakan juga tentang, tunggu sebentar ya, tentang kemoterapi dan endometrial karsinoma. Maaf ya. Ya, sudah bisa dilihat ya saya share. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Lailul bahwa memang kemoterapi salah satu modalitas untuk endometrial karsinoma. Dan kita ketahui ya ini sebagai pengantar, endometrial karsinoma itu adalah suatu tumor yang berasal dari endometrium karena komponen dari endometrium adalah kelenjar dan stroma. Kadang-kadang kita dikacaukan juga ada sarkoma lah, ada karsinosarkoma, yaitu merupakan suatu tumor yang berasal dari stroma. Dan faktor risikonya ya kita sudah ketahui bahwa terpaparan estrogen yang terus-menerus yaitu bisa pada wanita-wanita yang obesitas, diabetes, menopause, adapun juga Lynch syndrome. Dan tentunya hal ini juga tidak lupa bahwa pemakaian daripada obat anti kanker yaitu pada kanker payudara tamoxifen. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa ada perubahan dari stadium daripada kanker endometrium yang dulunya kita tidak memakai sifat dari histopatologi yang agresif, sekarang sudah dimasukkan agresif histopatologi. Dan peran dari klinikopatologi tentunya kita bisa tahu bahwa
early stage itu lebih bagus prognosisnya dibanding dengan advanced stage. Selain itu ada beberapa tipe histopatologi selain tadi disebutkan, ada jenis-jenis tertentu yaitu tentu jenis Teros dan clear cell adalah salah satu ya termasuk high risk yang dimana dimasukkan juga dengan diferensiasi atau grading. Nah, tentunya juga keterlibatan daripada ke lymph node, tumor size, dan adanya LVSI itu yang merupakan salah satu bentuk daripada faktor dari klinikopatologi yang sangat penting yang kita lihat nanti dari pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan imaging dan hasil patologi yang kita dapatkan. Itu tadi sudah disampaikan bagaimana dengan adanya Cancer Genome Atlas yang sekarang ini sudah dipakai untuk tindakan daripada atau menganalisa daripada kanker endometrium, karena kita tahu bahwa terapi kanker sekarang adalah lebih banyak ke arah presisi supaya tindakannya tepat, cepat, dan memberikan hasil yang lebih baik dan efek samping dari pengobatan yang berkurang. Memang daripada pasien-pasien dengan histopatologi yang high risk dan terutama didapatkan adanya abnormal dari P53 itu merupakan salah satu risiko terjadinya kekambuhan ataupun terjadinya respon dari terapi yang cukup rendah. Makanya diperlukan suatu adjuvan terapi, salah satunya adalah adjuvan dari kemoterapi. Ini tadi sudah disebutkan bagaimana dengan pronostiknya yang dibagi dengan beberapa stadium daripada kanker daripada endometrium dengan dilihat dari risiko grupnya. Berikut lagi bagaimana dengan kita mendiagnosa ya. Tentunya diagnosa ini penting kita mengetahui berdasarkan dari patologi anatomi dengan pemeriksaan beberapa pemeriksaan penunjang. Salah satu pemeriksaan penunjang adalah yang kadang-kadang kita dilupakan adalah pemeriksaan dari ultrasound transvaginal. Kadang-kadang teman sejawat menganggap bahwa ultrasound abdominal sangat sudah lumayan atau sudah cukup. Ternyata ultrasound transvaginal itu cukup mendiagnosa untuk suatu penebalan dari endometrium untuk dilakukan suatu tindakan. Yang berikut lagi bahwa kalau pada stadium-stadium lanjut kita dapat melakukan pemeriksaan yaitu dengan pemeriksaan petanda tumor CA125. Tentunya ini untuk menentukan bahwa sudah ada penyebaran daripada uterin, ada gangguan pada peritoneum dan rangsangan daripada peritoneum. Ya, prinsip dari kemoterapi kalau kita berpikir merupakan satu tindakan sistemik yang dilakukan pada seorang dokter. Tetapi harus diketahui bahwa pemberian kemoterapi ini juga sepertinya pisau bermata dua. Dan rata-rata pemberian kemoterapi itu diberikan pada advanced stage, pada pasien-pasien dengan hampir dikatakan paliatif. Dan tentunya kita harus mengetahui apakah respon dari kemoterapi itu dan bagaimana dari side effect daripada kemoterapi yang kita akan berikan tentunya. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pada pasien-pasien yang dilakukan pengobatan, baik itu lakukan radiasi ataupun kemoterapi. Di sini ada salah satu kita mengukur bagaimana cara mengevaluasi dari pemberian terapi, yaitu dengan memakai kriteria RECIST. Ada namanya complete response, ada namanya partial response, progressive disease, dan stable disease. Jadi ini pada pasien-pasien, terutama pada pasien-pasien dengan solid tumor. Nah, ini adalah salah satu bagaimana dengan akibat dari kemoterapi yang bisa kita berikan pada tubuh manusia yang memang cepat proliferasi itu pada bone marrow, gastrointestinal, ovari, testis, dan rambut. Makanya kalau kita berikan kemoterapi, biasanya kita perhatikan itu apakah ada side effect pada hematologi, pada saluran cerna, dan tentunya neuropati. Dan rupanya pada pasien-pasien tersebut mempunyai sifat yang kembali progresinya lebih baik dibandingkan kalau terjadi dengan masalah-masalah pada tulang dan pada nervus. Ini yang kita ambil dari NCCN bahwa pemberian kemoterapi bisa diberikan kemoterapi adjuvan yang seperti tadi sudah dijelaskan bahwa pada salim 1B yaitu GT, G3 itu bisa kita berikan dengan pemberian kemoterapi. Begitu juga dengan pasien-pasien dengan stadium 2 kita bisa berikan kemoterapi sifatnya sistemik dan stadium 3 dan 4. Ini adalah pilihan-pilihan kemoterapi yang bisa kita gabungkan dengan kemoradiasi, yaitu tentu pada sesi cisplatin. Jika tidak ada, kita dapat berikan paclitaxel dan gemcitabine. Dan ada beberapa preparat-preparat kemoterapi. Ini tadi sudah disebutkan bahwa bagaimana pemberian kemoterapi. Memang ada studi pada ini
rendah pada GOG 122 dibandingkan antara pemberian kemoterapi dengan radiasi, ternyata di sini kalau kita lihat bahwa pemberian kemoterapi itu hasilnya lebih baik dibanding kalau kita berikan radiasi. Ini kalau dilihat pada studi berikutnya, di sini tidak bermakna. Rupanya dari kedua hasil ini, pada pasien ini kita lihat pada stadium 3 dan stadium 4 dan lebih banyak pada limfonod yang positif. Di sini banyak pada stadium 1 dan stadium 2. Dan ini merupakan salah satu yang mengapa ada kemakmuran dan tidak ada kemakmuran. Begitu pula kalau kita lihat bagaimana dengan pemberian pada GOG 249, kemudian radiasi pelvik dan vaginal terapi tidak dapat kemakmuran. Dan ini adalah pemberian bagaimana kemoterapi kalau kita berikan secara first line. Jadi kalau kemoterapi di NCCN itu diberikan pada stadium 3 atau stadium 4. Begitu juga bisa diberikan pada stadium 1-2 tergantung pada jenis daripada histopatologinya, terus dan clear cell. Dan terapi kemoterapi pada early stage diberikan pada jenis clear cell yang dulu kita kenal dengan tipe 1 dan tipe 2. Ini merupakan tipe 2. Dengan adanya sistem dari point mutation itu akan menyebabkan bahwa belum tentu bahwa yang merupakan suatu kemoterapi dengan high risk itu bisa, atau yang stadium awal yang kita harus berikan adjuvan, tidak perlu diberikan adjuvan dengan prognosis yang baik. Ya, ini bagaimana dengan pemberian kemoterapi. Kadang-kadang memang kalau kita lihat itu bahwa ada yang diberikan 3 seri. Ternyata memberikan 3 seri pada GOG 249 itu tidak cukup. Makanya respon pemberian kemoterapinya tidak bagus dan tidak memberikan hasil yang bermakna. Ya, ini ada rekomendasi juga pada pasien-pasien dengan adjuvan kemoterapi. Kalau kita lihat di sini bahwa pemberian adjuvan kemoterapi tidak diberikan pada stadium 1 dengan G3 atau tidak ada lymph node dan penyebaran lymph node lainnya. Dan adjuvan kemoterapi itu di tipe 2 bisa diberikan pada G3, stadium 1B ataupun stadium 2. Ini adalah suatu rekomendasi untuk angka kekambuhan bahwa sistemik kemoterapi dapat diberikan pada kambuhan kanker endometrium yang tidak dapat diterapi ataupun yang dengan metastasis jauh. Sedangkan pemilihan kemoterapi adalah suatu kombinasi karboplatin dan paclitaxel, itu merupakan suatu pemberian yang dapat diberikan untuk recurrence daripada kanker endometrium. Ya, ini saja yang untuk sebagai pengantar mungkin ini ya. Makasih, dokter. Ya. Ya, makasih dokter Agus. Dokter Agus masih mute sepertinya, dokter. Baiklah, terima kasih Dr. Nugraha. Kepada rekan-rekan sekalian yang mengikuti webinar ini, kami persilakan untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan kepada kedua narasumber. Bisa dituliskan di kolom Q&A atau diajukan langsung secara lisan. Terima kasih. Baiklah, mungkin kalau belum ada yang tanya, jadi mungkin saya juga ingin bertanya kepada Dr. Nailo. Jadi pada yang stadium awal masih ada yang memberikan rekomendasi untuk pemberian kemoterapi dengan beberapa parameter yang diperiksa kemudian. Mungkin Dr. Nailo yang tadi yang diajukan bahwa ada parameter-parameter biokimianya atau parameter biologinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Agustria. Betul sekali Dokter Agustria. Jadi yang sekarang ini kan molecular classification gitu. Jadi
kalau kita menambahkan molecular classification ada 4 atau 3 sebetulnya, 3 yang dicek ya. Yaitu yang pertama kalau dari algoritmanya itu polymood atau DNA polymerase epsilon mutation. Nah, ini ngeceknya harus pakai tadi PCR atau NGS, itu harus sequencing dan ini hanya tempat-tempat tertentu yang mempunyai alat yang bisa itu. Begitu ketemu polemut positif, misalkan dia di stadium 2, ya stadium 2 kemudian polemutnya positif, tapi tidak ada residual disease dari operasinya, itu maka dia jatuh ke low risk yang tadinya high intermediate kemudian menjadi low risk karena ada polymood ini. Nah, polymood ini marker yang baik, prognosis yang baik. Nah, kemudian yang kedua, kalau polymoodnya negatif, maka bisa dicek mismatch repair deficiency. Kalau ini bisa di semua ya. Mungkin yang bisa tinggal kita menyediakan panel IHK-nya atau imunohistokimianya. Kalau di Jogja sendiri, di UGM sendiri ini masih taraf penelitian karena kita masih mau melihat eh, karakteristik pasien-pasien kita seperti apa gitu ya. Jadi ini bisa juga dicek. Mungkin di semua tempat kalau bisa imunohistokimia ini bisa juga. Kemudian yang terakhir itu P53. P53 abnormal itu juga bisa dengan menggunakan tadi apa imunohistokimia gitu dokter. Jadi itu akan mengubah terutama di stadium 1 dan 2. Karena kalau stadium 3 dan 4 itu dia tetap akan menjadi high atau high risk ataupun dia metastatis gitu. Jadi tetap akan dilakukan pemberian terapi sistemik gitu seperti kemoterapi. Tapi kalau di stadium awal kan ini masih bisa barangkali pasiennya tidak perlu di kemo atau tidak perlu di radioterapi karena dia jatuh ke low risk tadi. Mungkin itu, terima kasih Dokter Agustria. Jelas, terima kasih. Ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Dr. Imade Budiarta. Bunyinya, ada standar monitor yang bisa digunakan untuk monitor pada pasien yang tidak dikasih kemoterapi. Terima kasih. Jadi, Bagaimana saya bisa mungkin jawab ya Dokter Agustria? silakan. Ya, jadi sebenarnya begini, pada follow up pasien-pasien dengan endometrial karsinoma, kalau kita ketahui bahwa untuk follow up monitor biasanya kita tidak mempunyai kita follow up dalam waktu 3-6 bulan, 3 bulan atau 6 bulan selama kira-kira 2 tahun. Tetapi pemeriksaan imaging uh, kita tidak terlalu menganjurkan jika tidak mempunyai gejala. Biasanya kalau pasien-pasien dengan bergejala, kita kan biasa pada pasien-pasien dengan adanya keputihan ataupun perdarahan, kita melakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan spekulum atau pemeriksaan pelvic examination yang kita biasa lakukan. Tetapi pada pasien-pasien dengan tidak dikemoterapi, maaf kalau saya nggak salah pertanyaannya, dari mana ada follow up khusus? Tentunya pasien-pasien ini mempunyai risiko untuk kekambuhan kalau kita tidak melakukan. Walaupun sekarang kalau dilakukan pemeriksaan seperti dengan adanya pemeriksaan molekuler, bahwa kita bisa menentukan bahwa kalau dengan adanya mutasi polmut prognosisnya lebih baik. Kalau tidak di kemoterapi, tentunya kita harus memberikan suatu informasi pada pasien bahwa ini ada risiko terjadi kekambuhan, terutama pada pasien-pasien dengan high risk atau pasien-pasien dengan advanced stage. Dan bagaimana dengan follow up-nya? Ya, kita follow up saja apa dengan menjadi keluhan pada pasien. Atau kalau kita lihat dari gejala-gejalanya ada yang cukup nyeri atau ya kita bisa dapat pemeriksaan imaging. Ya, itu yang bisa saya berikan. Ya, Dokter Agustria. Ya, terima kasih Dokter Luga. Mungkin Dokter Nero akan ditambahkan, apakah juga perlu dilakukan pemeriksaan parameter biologis tadi untuk follow up pasien yang tidak diberikan kemoterapi? Oh, kalau kita tidak memberikan kemoterapi, follow up-nya mungkin seperti yang tadi Dokter Nugra sampaikan ya. Jadi klinis dan jika perlu, jika ada indikasi baru ke imaging gitu. Jadi mungkin itu yang bisa. Tapi kalau untuk molekuler itu belum, karena untuk awal saja kita masih belum ya, di Indonesia sangat jarang dan kita data sendiri masih belum terkumpul dengan baik gitu.
Jadi di UGM itu kita mengumpulkan baru mengumpulkan 150 itu ya, 150 pasien. Ini masih ongoing penelitian untuk mengenai gimana karakteristik pasiennya, apakah nanti ke kambuhnya seperti apa. Jangan-jangan kita beda dengan yang Eropa gitu kan. Itu sih dokter. Jadi belum perlu untuk molekuler selanjutnya dok. Atur nuwun, dok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan berikutnya ini dari Profesor Farid Aziz. Bunyinya bagaimana penanganan pada wanita muda dan belum mempunyai anak? Apakah Di- perlu dilakukan Ya, operasi atau konservatif? Kasih. ya. Ya, As, silakan dokter Fahmi dulu eh, ya. oh, Ya, ya, ya silakan dok. monggo. Jadi kalau ini kan arahnya ke arah fertility sparing atau tidak gitu ya. Jadi ada beberapa hal mungkin yang perlu jadi pertimbangan untuk fertility sparing. Yang pertama itu adalah selection kriteria, dia indikasi nggak pasien ini untuk fertility sparing. Yang kedua counseling, dan yang ketiga ada pre-treatment evaluation-nya ada atau tidak gitu. Jadi indikasinya yang boleh dilakukan fertility sparing artinya dia tidak perlu diangkat gitu ya. Ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama itu tipenya histologinya harus endometrioid. Sebetulnya Prof. Aziz ini hanya ini ya untuk menguji saja. Kemudian yang kedua adalah grade ya. Grade-nya harus grade 1. Kemudian yang ketiga stadiumnya 1A tanpa myometrial invasion. Dan kalau ada tambahnya lagi itu tanpa faktor resiko. Nah, itu selection kriterianya harus dipenuhi. Kalau tidak, dia resiko kambuhnya em, di atas, jadi bukan low risk itu di atas 4% gitu ya. Kemudian yang kedua, konselingnya. Kita harus menyampaikan bahwa itu bukan terapi standar. Jadi keinginan untuk memiliki anak tuh harus kuat. Kalau dia hanya masih usianya atau udah cukup cukup senior gitu ya, kurang kurang tepat untuk melakukan fertility sparing gitu ini. Kemudian potensi luaran reproduktifnya seperti apa, AMH-nya atau cadangan sel telurnya seperti apa, ada masalah nggak dari suaminya, ada masalah di ovariumnya, tubanya seperti apa gitu. Jadi mungkin itu konseling yang bisa dilakukan. Kemudian untuk pre-treatment evaluation-nya ya bisa dilakukan MRI atau USG expert dulu untuk menentukan tadi itu. Kemudian samplingnya tipenya betul-betul karena jangan sampai kita menemukan LVSI ataupun tipenya kok tipe yang non endometrioid terus kita maju terus. Jadi itu tadi ada beberapa pertimbangan itu. Terima kasih Dokter Agustia. Monggo Dokter Nugraha. Ya, makasih. Jawabnya udah dijawab semua sama dokter Fahmi. Jadi memang eh, ya Prof. Farid, guru kami, bahwa kalau pada usia muda itu butuh seleksi kriteria seleksinya cukup ketat ya seperti tadi. Berikut juga kita harus mengetahui bahwa kerjasamanya adalah dengan tim. Biasanya itu ada kerjasama dengan endokrin ataupun bagian fertility tentang diskusinya gimana tentang pasien ini. Karena kemungkinan hamil kita lihat pada berapa persen, berikut lagi dengan follow up-nya sebelum kehamilan apa diberikan obatnya. Kalaupun menunda, kita harus tahu bahwa akan risikonya terjadi keganasan. Dan tentunya pemeriksaannya dengan tim onkologi dan fertility supaya hasilnya maksimal. Itu yang perlu ditambahkan, Prof. Dok. Makasih ya. Nah, terima kasih, Dr. Nugraha. Ini masih pertanyaan berikutnya juga dari Dr. Farid, dari Prof. Farid. Apakah perlu dilakukan pemeriksaan reseptor pada serian PA dan apabila kapan dilakukan pemeriksaan MRI dan CT scan? Terima kasih. Ya, Dokter Nugraha tahu saya. Kalau saya Silakan dokter Fahmi dulu. oh ya izin. Jadi ERPR atau pemeriksaan reseptor estrogen atau progesteron itu bisa kita pakai untuk
rencana terapi hormonal ya. Nah, ini biasanya terapi hormonal kan diberikan pada yang low grade endometrioid atau dia yang masih confirm di uterusnya, confine di uterusnya, di cisnya, tapi pasiennya unfit gitu. Jadi pada yang kira-kira kalau kalau kita settingnya di stadium awal, maka indikasinya seperti tadi. Jadi stadium awal kan harusnya treatmentnya di surgery gitu ya. Tapi kemudian boleh nggak kita memberikan hormonal? Ya boleh kalau pasiennya unfit, kemudian disease-nya masih di uterus aja, ataupun sekalian pasiennya yang sudah advance gitu. Jadi itu tidak masalah kalau dari kita untuk memberikan atau cek ERPR tadi. Dan itu juga untuk pasien yang eh, fertility sparing tadi itu menjadi faktor prognosis. Jadi salah satu faktor prognosis untuk keberhasilan itu reseptor progesteronnya. Kalau progesteronnya masih cukup banyak, reseptornya positif banyak, itu akan respon terhadap terapi. Demikian mungkin dokter dan Prof. Ya, makasih. Jadi memang pemberian daripada terapi hormon atau pemberian estrogen sama progesteron itu kalau kita lihat kadang bisa diberikan juga pada pasien-pasien dengan recurrent ataupun pada pasien-pasien dengan metastasis. Pemberian ini walaupun kita tahu bahwa tidak terlalu banyak membantu, tetapi beberapa studi mengatakan diberikan dengan pemberian terapi-terapi pada hormonal. Selanjutnya kapan dilakukan pemeriksaan MRI dan CT scan? Pemeriksaan MRI dan CT scan ini kita curigai jika ada terjadi perluasan pada penyakit, terutama pada pasien-pasien dengan advanced stage. Mungkin juga pemeriksaan ini juga akan menentukan seberapa jauh penyakit yang akan kita ketahui. Selain itu, pada pemeriksaan-pemeriksaan terjadi pada recurrent atau kekambuhan pasien-pasien setelah lakukan treatment, kita dapat melakukan evaluasi dengan pemeriksaan imaging, MRI, dan CT scan. Ya, itu mungkin yang saya bisa berikan tanggapannya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Nugraha. Bella, pada para peserta sekalian, apakah masih ada yang ingin memberikan komentar? Mungkin kita elaborasi lagi meneruskan ini pertanyaan Prof. Farid tadi ya. Apakah pemeriksaan MRI dan atau CT scan yang kita lakukan pada follow up, mana yang lebih sensitif atau lebih akurat dalam menentukan perluasan penyakit? Ya, izin menjawab Dr. Agustria. Jadi untuk MRI dan CT scan memang MRI itu akan lebih berguna untuk melihat jaringan-jaringan yang lunak gitu ya. Misalkan otot tadi itu ya otot, kemudian dia miometrium ya sampai seberapa invasi miometriumnya itu akan lebih powerful dibandingkan dengan CT scan gitu. Jadi salah satu indikasinya juga kalau kita akan fertility sparing agar pasien juga eh, termanage dengan baik. Biasanya kalau kami pribadi itu menggunakan MRI, MRI untuk mengetahui dia seberapa jauh invasinya tadi. Karena begitu 1B ada myometrial invasion, maka itu tidak kriteria lagi. Beda dengan CT scan. Kalau CT scan itu lebih cenderung ke melihat organ-organ gastrointestinal ya, ada perluasan ke sana atau tidak. Kemudian di torak misalkan ada metaparu, seberapa banyak metaparunya itu mungkin lebih ke CT scan gitu. Mungkin itu dari kami, mungkin ada tambahan Dokter Nugra. Ya,
Makasih. Memang kalau untuk mengetahui penyebaran pada sekitar pada uh, organ uterus ya kita pakai pemeriksaan MRI dan tentunya untuk mengetahui penyebaran pada kelenjar ya lebih bagus kita memakai pemeriksaan CT scan. Itu yang kita mengetahui ya itu kira-kira begitu ya. Ada lagi. Ini ada lagi pertanyaan? Sinyal kurang. Oh, Dr. Agustria, saya boleh? monggo Dokter Tovan. Ya, supaya agak ini ya, ini udah ramai sekali ya, supaya mengisi waktu saja. Terima kasih Dr. Agustria, Dr. Nugraha, Dr. Fahmi ya atas diskusinya luar biasa ya. Jadi memang saya setuju sekali dengan apa yang tadi disampaikan, terutama dari Dr. Fahmi, Dr. Wak juga ya, bahwa pemeriksaan biomolekuler ini ya apa ternyata memang tidak mandatori gitu ya. Jadi alhamdulillah ini tidak mandatori dan ini kabar gembira sebenarnya untuk negara-negara yang memang masih belum tersedia fasilitas seperti yang tersedia di high income countries ya. Jadi masih yang sifatnya opsional. Kenapa dia tidak mandatori? Karena memang ini oleh-oleh sedikit aja kemarin dari Esgo Barcelona di Austria ya, sedikit oleh-oleh saja bahwa tidak mandatori dikarenakan memang itu berdasarkan kesimpulan ini ya, kesimpulan dari small RCT gitu ya. Jadi bukan yang termasuk large RCT. Betul. Tadi saya setuju, mungkin kita akan menunggu multi center study kita nih, Dr. Agustria. Jadi teman-teman Hogi juga, ini Prof. Farid juga guru kami juga. Mungkin kita akan mengumpulkan data dan kebetulan di RSM sendiri juga kita sedang mengadakan penelitian ini, Dr. Fahmi ya. Jadi nanti Dr. Owa di Makassar juga bahwa ternyata kanker ginekologi itu terkait dengan ras ya, dengan ras, dengan etnis, dengan kondisi geografis. Jadi itu adalah apalagi kita adalah pertemuan dari berbagai ras gitu ya, karena katulistiwa kita berapa membentang luas sekali, sehingga Indonesia harusnya memiliki kekhasan tersendiri begitu. Yang kemudian yang kedua juga, nah mungkin ini tentang ini saya ingin brainstorming saja, saya ingin mendapatkan komentar dari Dr. Fahmi dan Dr. Owa tentang neoadjuvan kemoterapi pada si endometrium dok. Mungkin ramai lagi nih, silakan. Terima kasih Dr. Agustria atas kesempatannya. Ya, terima kasih Dokter Tovan. Mungkin, monggo Dokter Nelo atau Dokter Nugraha. Ya, terima kasih dokter. Kalau sepengetahuan saya nih dokter ya, kalau dari ESGO, ESTRO dan ESP itu membolehkan NACT karena dia mengekstrapolasi dari ovarium gitu ya. Meskipun itu penelitiannya masih jarang gitu ya. Karena kalau kita paksakan dengan misalkan kita mau optimal bulking tidak bisa, itu ada tempat di situ. Atau pasiennya unfit untuk dilakukan surgery tapi fit untuk kemoterapi, mungkin itu jadi jawaban karena dia kalau anunya di situ tuh ekstrapolasi gitu. Jadi tapi penelitian untuk di endometrium memang tidak sebanyak di ovarium gitu, Dok. Itu, Dok. Mungkin itu yang bisa dari saya, Dok. Ya, makasih ya Dokter Topan ya Dokter sama Dokter Fahmi. Memang NACT pada kanker endometrium itu kalau kita baca ada beberapa tulisan ya, walaupun tidak banyak tulisannya mengadop dari ovarium. Ada salah satu tulisan itu dengan mengeksklud daripada pada kanker endometrium stadium 4 mengeksklud pada meta paru dan meta liver ya. Salah satu masalah yang menjadi kompleks bahwa kapan dilakukan NACT yaitu terutama pada pasien-pasien dengan inoperable dan ternyata pada pasien-pasien dengan dieksklud pada usia di atas 70 tahun dan kalau saya nggak salah penelitian dari Tobias ya hasilnya lebih baik dalam artian bahwa uh, mempunyai hasil untuk persiapan operasi lebih bagus, tetapi hasil dari PFS dan OS-nya hampir sama dengan risiko trauma dan sebagainya. Jadi ini masih dalam keadaan penelitian yang lebih lanjut karena tidak seperti pada kasus ovarium yang dilakukan pada stadium awal ataupun pada stadium 2 atau 3. Sedangkan pada endometrium sifatnya pada stadium awal masih bisa direseksi, yaitu masih bisa diangkat dengan semuanya. Ini berbanding terbalik. Kira-kira begitu. Mungkin dari tumornya sendiri berbeda. Dan terutama dipilih adalah pasien-pasien dengan lebih banyak pada seros dan clear cell. Kira-kira begitu, Dok.
kasih. Terima kasih Dokter Agustria. Ya, terima kasih Dokter Owa, Dokter Fahmi ya. Jadi saya setuju ya bahwa ilmu berkembang ya. Ternyata sekarang endometrial advance stage kemarin juga banyak sekali dibahas tentang NICT pada endometrial cancer advance stage ya. Terkait dengan tadi pemeriksaan penunjang advance imaging yang di raising dari Prof. Farid, memang di PNPK kita sendiri sudah dimasukkan ya opsional, jadi artinya MRI dan CT scan terkait dengan PPK nanti di rumah sakit masing-masing ya. Karena PNPK seharusnya kita mengadop semua fasilitas dari mulai yang paling high resource atau ideal setting dengan yang low resource begitu ya. Jadi nanti mungkin NICT pada saya endometrium mungkin kita bisa tambahkan sedikit di PNPK kita. Terima kasih Dokter Agus, terima kasih Dokter Owa, Dokter Fahmi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi tadi tapi tidak disebutkan nama penanyanya. Pertanyaannya, jika pasien stadium 3, berapa lama survival pasien ini? Maksudnya, ya, berapa lama survival pada pasien yang stadium 3? Apakah diberikan terapi adjuvan atau tidak mungkin? Kasih, silakan Dokter Nailul atau Dokter Nugraha. Ya, terima kasih dokter. Jadi kalau kita em, membahas prognosis itu kan banyak hal ya. Tapi kalau hanya dari satu sisi, hanya stage aja, kalau di stadium 3 itu dia 5-year survival rate-nya itu eh, rendah ya, kurang lebih di 30 tergantung tipenya karena itu kan eh, tadi itu kan sudah disampaikan bahwa tipe histologi, kemudian stadium stadium menyebarnya kemana itu juga dan berapa luas yang terkena itu juga. Jadi tidak hanya di stadium aja ternyata untuk prognosis factor itu banyak hal tadi yang sudah disebutkan Dokter Owa gitu. Tapi kalau untuk seros itu lebih rendah, paling rendah kurang lebih di 30-an%. Kemudian untuk endometrioid di 60% dan di clear cell itu di 48%, 40%-an gitu. Jadi tergantung tipenya, kemudian tergantung faktor-faktor prognostik yang lain, usia pasien seperti apa, kondisi awal seperti apa gitu. Tapi kalau dari stage aja itu seperti itu. Terima kasih Dokter Agus. Terima kasih. Terima kasih Dokter Agus. Jadi sama dengan Dokter Fahmi bahwa kan ini kita masih saya nggak tahu ya apakah sudah ada data baru dengan penggunaan stadium 3 yang 2023 ya Dokter Fahmi ya yang tadi disebutkan karena ini kan kita masih memakai data yang lama bahwa di sini kalau kita lihat tentunya uh, seberapa besar juga pengaruh penyebaran ke lymph node. Kalau kita mengetahui dengan penyebaran lymph node yang sifatnya besar, tentunya prognosisnya lebih jelek lagi. Dan penggunaan daripada adjuvan, baik dia kemoterapi atau hormonal, dan sekarang sudah ada lagi mungkin dengan targeting terapi ya, yang walaupun kita di negara kita belum terlalu sering dipakai. Dan memang prognosis survivalnya kira-kira sekitar 50-60%. Kira-kira begitu pada tipe-tipe endometrioid. Ya, terima kasih Dokter Agustia. Ya, sementara masih belum ada yang ingin bertanya lagi. Masih kita punya beberapa waktu lagi nih, Bu. Sudah habis, Dokter. Oh, sudah habis. 16.32. Oke. Oh, Baiklah, habis ya. terima kasih kepada kedua narasumber, yaitu Dr. Nailul Fahmi, Dr. Nailul Fahmi, SPOG Subspesialis Onkologi, dan Dr. Nugraha Utama Palupesi, SPOG Subspesialis Onkologi. Rekan-rekan para sejawat sekalian yang berkesempatan hadir pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Sudah kita diskusikan tadi mengenai kanker endometrium dengan beberapa parameter-parameter baru, yaitu parameter biomolekuler yang bisa mungkin belum applicable di rumah sakit kita, tapi sebagai pengetahuan bahwa
sudah dimasukkan beberapa parameter-parameter yang bisa membantu kita untuk memberikan terapi adjuvan pada kanker endometrium. Terima kasih kepada kedua narasumber, pada Dr. Hairunisa yang sudah membantu penyelenggaraan acara ini, dan juga kepada Ibu Sekjen, Dr. Tovan. Mungkin Dr. Tovan ada pesan-pesan? Iya, ini karena sudah habis waktunya, tapi intinya sih dalam endometrium ini begitu pesat ya, Dr. Agustria ya. Jadi isu tentang NICT kemarin racing luar biasa waktu di ESGO, dan ternyata itu sangat baik. Studinya nanti kita tunggu. Kemudian molekularnya bagaimana, kekhasan Indonesia dan PNPK kita ongoing. Dan tadi betul saya setuju sekali dengan Prof. Farid bahwa pemilahan advanced imaging itu kita tergantung intention atau tujuan kita ya. Ya, kita sudah tidak perlu dibahas ya. Baik, terima kasih. Saya apresiasi luar biasa kepada Dr. Agustria ya sebagai moderator, Dr. Fahmi, Dr. Owa sebagai pembicara, juga Dr. Nisa yang tidak henti-hentinya ya mensupport acara kita ini. Mudah-mudahan dengan SKP Kemenkes ini semakin luar biasa animo dari teman sejawat semua. Kami nantikan juga kritik, saran, asupan positif tentunya untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, dokter. Terima kasih. Baik, luar biasa. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk apresiasi juga pada para narasumber dan moderator kita sore hari ini. Untuk Dr. Agustria terima kasih, Dr. Nugraha, Dr. Nailul Fahmi, juga Dr. Tovan terima kasih. Seru ya mungkin perbincangan kita sore hari ini, sampai tidak terasa jamnya sudah 16.35. Jadi waktunya sudah habis, dan sedikit resume yang bisa saya berikan di sini, ternyata bahwa perkembangan tata laksana pada kanker endometrium itu sangat cepat perkembangannya. Sebagai contoh, mungkin dahulu kita hanya berpikir bahwa tata laksana pada stadium dini kanker endometrium itu selesai dengan operasi saja. Ternyata kini kita juga perlu dilakukan molecular profiling seperti pengecekan P53, MMR, dan permutation. Karena untuk menentukan dia masuk kategori yang mana nih, apakah low, intermediate, high, ataupun advance. Karena untuk kebutuhan selanjutnya apakah butuh adjuvan terapi atau tidak. Baik, 1 jam lebih kita sudah berdiskusi, sampailah kita di akhir acara. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI, dan semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini memberikan banyak manfaat. Dan akses pelataran sehat akan dibuka oleh penyelenggara 1 hari setelah acara, jadi mohon bersabar dan ditunggu saja. Dan diharapkan kepada seluruh peserta untuk bisa mengecek secara berkala akun pelataran sehatnya, kemudian mengisi pembelajaran sampai batas waktu pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI berikutnya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak lupa saya menginfokan bahwa tanggal 28 November sampai 1 Desember 2024 nanti HOGI akan menjadi tuan rumah ASGO 2024 yang akan diselenggarakan di Bali. Akan ada 7 workshop dan simposium internasional di mana registrasi dan abstrak submission sudah dibuka. Untuk info lebih lengkap bisa diakses melalui website www.asgo2024bali.org, dan early bird registration sudah bisa dilakukan sampai sebelum 1 Agustus 2024. Baik, jangan khawatir, untuk yang ketinggalan join ASOGI dari awal bisa mengakses full videonya di akun YouTube ASOGI, begitu juga dengan seri-seri ASOGI sebelumnya. Baik, terima kasih, sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Dr. Agustria, bahwa Alhamdulillah, Pak Dokter Ali. Sehat-sehat Dr. Nisa. Terima kasih Dr. Tovan, Dr. Agustria, Dr. Nugraha, Dr. Nisa.